salamun alaik. Ya, pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan tentang jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ya, terhadap celaan ayahnya tadi. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Mengatakan salamun alaik. Nah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah, ini jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sataslamu min khitabi iyyaka bisad'ami wassab wa bima taqra. Maknanya engkau akan selamat ya, dari pembicaraanku kepadamu dengan celaan dan cacian dan dengan perkara yang engkau benci. Salamun alaik. Ya. Di antara maknanya engkau akan selamat dari celaan, cacian, dan dengan perkara yang engkau benci, ya, dari pembicaraanku kepadamu. Dan macam Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membalas celaan-celaan ayahnya tersebut dengan celaan yang semisalnya. Ya. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan tentang jawaban hamba-hamba yang soleh. Nah, ketika orang-orang bodoh mencelaknya, mencaci makinya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ketika orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, mereka hanya mengucapkan salama. Nah, ya, tidak membantah ya, cacian dengan cacian lagi. Nah, lisan-lisan mereka selamat dari celaan dan cacian. Walaupun orang-orang bodoh tersebut mencelaknya, mencaci makinya. Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtagil jahilin." Apabila mereka mendengar ucapan yang sia-sia, mereka berpaling. Ya. Dari ucapan tersebut dan mengatakan, bagi kami amalan-amalan kami, bagi kalian amalan-amalan kalian, salamun alaikum. Nah, mengucapkan salamun alaikum, mudah-mudahan keselamatan terlimpah kepada kalian. Atau maknanya, kalian akan selamat dari celaanku. Kalian akan selamat dari cacianku. Ya. Dan aku tidak akan membalas caci maki kalian yang dilontarkan kepadaku. La nabtagil jahilin. Kami tidak menginginkan orang-orang yang bodoh. Nah, ini jawaban yang paling baik. Ya, tatkala kita mendapatkan celaan, cacian, makian. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan dibalas celaan dengan celaan, cacian dengan cacian. Gak ada ujung-ujungnya. Nah, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika mendapatkan celaan, cacian, makian tadi, tidak membalas dengan celaan lagi, tapi bersabar. Nah, baru mengucapkan dari salamun alaikum. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Saya akan memohonkan ampunan untukmu kepada Rabbku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik kepadaku. Ala ajalu ad'u Allah laka bil hidayah wal maghfirah.
bi ayyahdiyaka lil Islam alladhi tahsulu bihil maghfirah. Mananya aku akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu supaya mendapatkan hidayah dan ampunan. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu terhadap Islam. Yang dengannya engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara mana sa'astaghfiru laka rabbi. Sungguh aku akan memohonkan ampunan dari Rabbku kepadamu. Ya. Maknanya aku akan senantiasa mendoakanmu supaya mendapatkan hidayah Islam, yang dengan itu engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik kepadaku. Ay rahiman raufan bihali. Mu'taniyan bi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepadaku. Allah sangat baik kepadaku. Allah sangat memperhatikanku. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan keadaanku. Falam yajal yastaghfirullah lahu raja'an ay yahdiyahu Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendoakan ampunan untuk ayahnya. Ya, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Nah, tentu ini keinginan setiap anak yang saleh dan juga salihah. Ya, memiliki ayah atau orang tua yang soleh dan soleha juga. Ya. Nah, sehingga terus mendoakan hidayah. Ini pun yang selayaknya kita lakukan kepada orang-orang kafir, mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika itu terus mendoakan hidayah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah wa annahu la yufidu fi syai'in fara lahu wa tabarra'a minhu. Ketika nampak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya doa permohonan ampunan terhadap ayahnya tidak memberikan faidah sedikit pun padanya, maka Nabi Ibrahim tidak lagi memohonkan ampunan untuk ayahnya, dan dia berlepas diri dari ayahnya. Nah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal itu dikarenakan janji yang telah beliau sampaikan. Nah, sehingga beliau mendoakan ampunan bagi ayahnya. Tapi ketika nampak ayahnya itu musuh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun tidak lagi mendoakan ampunan untuk ayahnya dan berlepas diri. Nah, hadis seperti Allah katakan, maka nalin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat-kerabat, setelah nampak bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah ashabul jahim, para penduduk neraka. Nah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Dan tidaklah permohonan ampun Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya melainkan dikarenakan janji yang telah beliau sampaikan kepada ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini janji Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, aku akan mohonkan ampunan
ya, dari Robku untukmu. Nah, Nabi Ibrahim terus ya memohonkan ampunan untuk ayahnya. Dikatakan janjinya kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Maka ketika ya, nampak jelas bahwasanya ayahnya itu musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya. Jadi ini jangan jadikan dalil tentang bolehnya memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Ya. Nabi Ibrahim ketika itu dikarenakan janjinya. Nah, tapi ketika nampak jelas ya. Nah, ayahnya itu musuh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berlepas diri, tidak lagi mendoakan ampunan untuk ayahnya. Nah, dan juga ayat yang kita bacakan tadi jelas sekali, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat-kerabat. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ampunan bagi ibunya. Ibunya meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Dan Allah tidak mengizinkannya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan sekali lagi tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Doa yang lebih tepat untuk mereka adalah hidayah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, adapun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mendoakan kepada mereka ampunan. Kenapa dikatakan ayat tadi? Allah mengatakan maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Nah, waqad amarana Allahu bittiba'i millati Ibrahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Famin ittiba'i millatihi suluku tariqihi fid da'wati ila Allah. Dan di antara bentuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menempuh metodenya. Ya. Menempuh jalannya dalam dakwah ila Allah. Nah, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya. Ya. Ini pun di antara perkara yang hendaknya kita menempuhnya. Bitariqil ilmi wal hikmah wal lin was suhulah. Beliau berdakwah dengan cara ilmu dan hikmah, lemah lembut dan juga kemudahan. Ya. Ini dalam dakwah. Hendaklah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya. Ini asal dalam dakwah. Nah, apalagi kepada kerabat-kerabat, apalagi kepada orang tua. Ya. Keselain orang tua pun, keselain kerabat pun, ya, dihasung untuk dakwah lemah lembut. Nah, telah disebutkan bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha.
Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas, dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ya, mudah-mudahan dia berpikir, mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Nah, dan juga wasuhulah, dengan kemudahan. Nabi SAW ketika mengutus utusannya untuk berdakwah, ya, Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah mereka, jangan engkau persulit mereka. Nah, diperintahkan untuk memudahkan, kemudahan. Nah, wal intiqal min martabatin ila martabatin, dan juga di antara metode dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah dari suatu tingkatan kepada tingkatan yang lain. Ya, kita sebutkan tadi. Nah, di awal disebutkan tentang ya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian disebutkan lagi tentang bahayanya beribadah kepada syaitan. Ya. Kemudian diperingatkan dengan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala apabila terus keadaannya seperti itu. Bertahap. Ya. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dakwahnya para anbiya. Ya, kalau kita baca bagaimana dakwahnya Nabi SAW, bertahap. Ya. Wasabru ala dzalika, dan bersabar di atas semuanya. Nah, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya. Perlu kesabaran dalam berdakwah. Nah, keadaan orang yang kita seru berbeda-beda. Ada yang menerima, ya. Ada yang cuek, tidak menerima, tidak memusuhi. Ya. Ada juga yang menentang. Nah, berbeda-beda keadaan mereka. Di sini membutuhkan kesabaran. Wa ada musama minhu, dan tidak bosan dari berdakwah. Ya, jangan bosan. Nah, walaupun tantangan, kadang-kadang kita menyuruh manusia kepada kebaikan, tapi manusia membalasnya dengan kejelekan. Membalasnya dengan celaan, cacian, makian, tuduhan-tuduhan, dan lain sebagainya. Ya, ini memerlukan kesabaran. Jangan sampai kita bosan dari dakwah. Ya, tidak kuat menghadapi celaan, cacian tersebut. Kemudian kita meninggalkannya. Ya, bosan karena capek, lelah berdakwah, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, atau bahkan mungkin mengorbankan harta untuk berdakwah. Ya. Itu semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jangan sampai kita bosan dari dakwah. Ya, bosan menyeru manusia kepada kebaikan. Ya, ini membutuhkan kesabaran. Nah, kadang sebagian orang futur ya dari dakwah ilallah. Nah, futur, bosan, malas dari dakwah ilallah atau ta'awun dalam dakwah. Ya, pada tadi perlu kesabaran. Nah, kadang-kadang kita dianggap oleh yang lainnya, kadang-kadang tidak dianggap. Ya, padahal kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di sini memerlukan kesabaran. Di sini kita diuji sejauh mana keikhlasan kita dalam berdakwah ilallah. Nah, kadang-kadang ada yang mengikuti, kadang-kadang tidak ada yang mengikuti. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit yang mengikutinya. Ini semua ujian bagi para du'at. Ya, diuji sejauh mana keikhlasannya. Apakah dia tetap kokoh dalam menjalani tugas yang mulia ini, ataukah tadi dia bosan kemudian meninggalkan amalan yang utama ini. Nah, wasabru ala ma yanalu da'i minan adal khalqi bil qawli wal fi'li, dan bersabar terhadap apa yang didapatkan oleh seorang da'i ya dari gangguan manusia yang lainnya dengan ucapan dan perbuatan. Ya, ada yang mengganggunya dengan ucapan, cacian, makian, hinaan, tuduhan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengganggunya dengan perbuatan. Nah, ancaman-ancaman, pemboikotan atau lain sebagainya. Ya, ini membutuhkan sekali lagi kesabaran. Lihat
Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Sampai diancam dengan ancaman yang keras oleh ayahnya. Tersabar. Ya. Bahkan, ketika itu oleh penguasa raja pada zamannya, dibakar dengan api. Sabar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak meninggalkan dakwahnya, tetap mendakwahkan tauhid. Ya. Memberantas kesyirikan. Wa muqabalatu dzalika bis-safhi wal 'afwi bal bil ihsanil qawli wal fi'li. Dan hendaklah membalas itu semuanya. Ya, membalas celaan-celaan tadi. Cacian, makian dan lain sebagainya bis-safhi wal 'afwi. Ya. Dengan memaafkan. Ya. Dengan memaafkan, bahkan dengan berbuat baik. Baik sifatnya ucapan ataupun perbuatan. Ya. Membalas kejelekan dengan kebaikan, ini suatu kemuliaan sangat luar biasa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti halnya banyak contoh dari dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kaumnya mencela, mencaci maki, bahkan melempari dengan batu, melempari dengan kotoran, yang terucap dari lisan Nabi SAW doa. Ya Allah, mudah-mudahkan keluarkan dari anak keturunan kaum ini orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya. Dan itulah konsekuensi tatkala kita bergaul, berinteraksi dengan yang lainnya. Kadang-kadang mendapatkan gangguan. Ya, baik sifatnya ucapan atau perbuatan. Tapi ketika kita bersabar, kita akan menjadi manusia yang paling baik. Nabi SAW mengatakan, Al-Muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya, kemudian dia sabar menghadapi gangguannya, lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau berinteraksi dengan manusia yang lainnya dan tidak sabar dalam menghadapi gangguannya. Ya. Sehingga ayat yang kita bacakan tadi ya hasungan supaya kita bersabar dalam dakwah ilallah. Ya. Tidak bosan dalam melaksanakan amalan yang mulia ini. Ya. Sabar apa yang kita dapatkan berupa gangguan ya dari mad'u dan semisalnya. Ya, ini perlu kesabaran. Bahkan sebaliknya hendaklah kita membalasnya dengan kebaikan. Ya, memaafkannya. Lapang dada untuk mengampuninya. Ya, bahkan lebih daripada itu, kejelekan yang mereka lakukan, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Sifatnya ucapan ataukah perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, ayat-ayat yang setelahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.